Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian pembahasan tentang salah satu episode SpongeBob yang sangat unik. Emang uniknya di mana, Bang? Well, di setiap kartun pasti memiliki karakter utama kan, yang menjadi karakter yang bakal disorot. Sudah pasti seluruh episodenya bakal menyorot mereka. Namun, nyatanya guys, di kartun SpongeBob sendiri, ternyata ada loh episode yang gak munculin si SpongeBob-nya. Maksud gue sama sekali nggak dimunculin. Ya kan, sebenarnya ada beberapa episode yang tidak menyorot SpongeBob. Cuma di episode-episode tersebut setidaknya SpongeBob dimunculin lah, meski kayak background karakter doang. Tapi untuk episode kali ini, si SpongeBob sama sekali nggak dimunculin guys. Kasus ini juga pernah terjadi sih di kartun Gumball. Tapi kartun SpongeBob ini justru lebih unik karena judulnya kan SpongeBob SquarePants, yaitu nama lengkap SpongeBob. Masa iya si SpongeBob nggak dimunculin? Oke, untuk pembahasan lebih dalamnya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. So, episode yang gua maksud itu berjudul Boss War. Ini adalah episode 14 season 14. Ya, ini adalah episode yang baru banget, soalnya rilis pada akhir November tahun 2023. Which is sekitar 1-2 bulan yang lalu. Oh iya ya, gua juga mau ucapin Happy New Year kepada kalian. Gua tahu ini sudah terlambat, but ya, semoga tahun ini bisa menjadi tahun terbaik untuk kita semua. Oke, lanjut ke pembahasannya. Episode ini bercerita tentang Squidward yang melakukan perjalanan untuk ke Jetsam City atau kota Jetsam. Namun perjalanannya itu nampaknya tidak terlihat menyenangkan karena dia mau tidak mau harus berdampingan dengan Bubble Bass yang tujuannya juga ke Jetsam City. Oke, sebelum itu ini cuma opini gua ya. Jadi gua pikir karakter yang pantas untuk menjadi karakter utama jika SpongeBob nggak ada ialah Squidward. Dia lebih pantas dibanding dengan Patrick. Gue juga pikir kalau Squidward ini jauh lebih pantas untuk mendapat serinya sendiri daripada Patrick. Selanjutnya gue bakal membahas alurnya secara detail. Jadi mohon duduk rapi, siapkan popcorn, dan 3, 2, 1. Ready? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Cerita dimulai dengan Squidward yang tiba di stasiun kereta dan sangat excited untuk menghadiri konvensi klarinet. Sementara itu, Bubble Bass juga excited untuk menghadiri konvensi komiknya. Keduanya ternyata terletak di Jetsam City, berdampingan lagi. Jadi mau tidak mau, Squidward dan Bubble Bass harus melakukan perjalanan bersamaan. Apakah itu berjalan lancar? Oh tentu tidak guys. Selama di kereta, Squidward terus mendapat banyak masalah akibat dari tingkah menyebalkan dari Bubble Bass. Misalnya percikan dari camilan Bubble Bass mengenai muka Squidward, dan keju yang dipesan oleh Bubble Bass juga membakar wajah Squidward. Oh, lihatlah wajah Squidward yang penuh semangat ini. Puncak dari masalahnya itu di saat Bubble Bass kepanasan dan memutuskan untuk membuka jendela. Angin yang terlalu kencang itu menjadi mimpi buruk. Ada satu momen di saat seorang wanita menitip bayinya ke Squidward karena dia ingin pipis gitu. Bayi tersebut malah terbang terhisap angin. Si ibu yang punya anak itu kembali dan sangat syok karena anaknya udah nggak ada. Bubble Bass pun membuka jendela lagi dan si ibu ikut terbang terhisap angin. Ini adalah keputusan terburuk yang pernah dilakukan oleh Bubble Bass. Kita lanjut, angin dari jendela itu juga menerbangkan tiket dari Squidward dan Bubble Bass. So, mereka berdua itu ditendang keluar dari kereta. Mereka berdua sangat panik, bukan karena ditendang dari kereta ya, melainkan karena si ibu dan anak itu sangat dendam kepada mereka berdua. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan yang panjang. Ya hitung-hitung kardio lah ya buat Bubble Bass ini. Untungnya mereka menemukan sebuah rumah peternakan milik Old Man Jenkins. Si Old Man Jenkins memperbolehkan Squidward dan Bubble Bass untuk menumpang di pesawatnya. Apakah itu berjalan lancar bang? Oh tentu tidak, lagi-lagi guys. Bubble Bass lagi-lagi membuat masalah. Dia ingin makan roti keju, bahkan setelah memakannya beberapa detik yang lalu. Banyaknya tingkah dari Bubble Bass mengakibatkan ekor pesawat patah, membuat mereka berdua terjatuh. Sementara itu, Old Man Jenkins meneruskan penerbangannya. Well, ya, hati-hati di jalan, Old Man Jenkins. Squidward dan Bubble Bass melakukan taruhan menggunakan flip coin, yang dimenangkan oleh Bubble Bass tentunya. Jadi Squidward harus menarik Bubble Bass sampai ke Jetsam City. Singkatnya, mereka berdua pun sampai dan bermalam di suatu hotel.
Meski Squidward benar-benar tersiksa di hotel itu. Soalnya dia tidur di toilet cuy akibat bubble bath yang kegedean di kasur. Besoknya keduanya sangat excited banget nih untuk menghadiri konvensi masing-masing. Tapi saat mau masuk, Old Man Jenkins tiba-tiba datang dengan pesawatnya yang oleng. Pesawat itu meledak dan menghancurkan konvensi komik. Squidward sangat senang dong melihat Bubble Bass yang sedih. Tapi sesaat setelah itu, patung Mermaid Man yang terlempar akibat ledakan tadi pada akhirnya menghantam wilayah konvensi Clarinet, membuat kapal besar itu terbang. Oke, gue juga bingung di sini ya. Kok kapalnya bisa terbang gitu? Singkatnya, keduanya sangat sedih. Ditambah lagi mereka ketinggalan kereta untuk kembali ke Bikini Bottom. Bukan ketinggalan sih, lebih ke nggak punya tiket. Ya, tapi kabar baiknya Old Man Jenkins masih bisa selamat ya guys ya. Squidward dan Bubble Bass memutuskan untuk jalan kaki kembali ke Bikini Bottom. Dan di situ mereka dikejar dengan si wanita dengan bayinya tadi guys. Oke guys, itulah cerita singkat tentang episode berjudul Best Word ini. Overall, gue cukup suka dengan episodenya karena ceritanya benar-benar ngungkapin pertanyaan yang benar-benar gak ada juga yang tanyain. Apa jadinya gitu jika Squidward harus pergi bersama Bubble Bass, orang yang annoying, dicampur dengan orang yang pemarah. Dan itu jujur merupakan ide yang cukup bagus karena gue sendiri enjoy aja gitu ngelihat betapa tidak beruntungnya dan tidak cocoknya mereka berdua. Di episode ini gak ada tuh yang namanya gambar detail yang menjijikan, melainkan kita justru melihat ini. Tapi ini kocak sih asli. Kualitas cerita dari episode ini mungkin cukup sebanding dengan season-season awal. Well, gak heran juga karena penulis episode ini adalah Mike Bell yang pernah menjadi penulis pada season 4. Atau dia juga terkenal karena menjadi Santa pada episode Christmas Who dan nelayan pada episode Party Pooper Pants. Jadi, pertanyaan utamanya nih, apakah kartun ini bisa bagus tanpa SpongeBob di setiap episodenya? Gua bisa bilang, ya. Terkadang cukup menyenangkan gitu kalau ngelihat karakter selain SpongeBob dan kawan-kawannya diberikan peran yang cukup besar. Dan inilah penantian 25 tahun yang sangat menyenangkan. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Buat kalian yang ingin menonton episodenya dengan penuh, kalian boleh DM gua di Instagram ini ya. Dan jika kalian memiliki pendapat tentang episode yang satu ini, kalian boleh banget gitu tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar ya jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue kali ini. And have a nice day.